Pemain terbaik dunia yang memenangkan Ballon d'Or. Gelandang bertahan yang baru saja membawa timnya juara Liga Champions. Serta Liga Premier 4 kali beruntun dan baru saja meraih Piala Dunia. Secara tiba-tiba berpindah klub dalam waktu 24 jam. Dan bukan ke klub yang semua orang kira. Rodri, sang pemenang Ballon d'Or, resmi meninggalkan Manchester City. Semua orang mengira tujuannya Real Madrid. Ternyata dia memilih Barcelona. Video ini akan membuat kalian paham dan keputusan yang bisa mengubah Barcelona menjadi klub yang tak terkalahkan. Sebelum bicara soal transfernya, penting untuk mengerti kenapa Rodri begitu istimewa. Selama beberapa musim terakhir, Rodri adalah gelandang bertahan terbaik di dunia. Bukan cuma menurut opini, tapi menurut angka. Di musim treble Manchester City, dia menyelesaikan lebih dari 91% umpannya dan menjadi yang terbanyak se-Liga Premier untuk umpan sukses. Secara bertahan, dia memenangkan hampir 70% duel udara. Rata-rata lebih dari 4 intersepsi per pertandingan. Tapi yang membuat Rodri beda dari gelandang bertahan lain adalah kemampuannya memberi kebebasan ke pemain di sekitarnya. Pep Guardiola mempercayakan perlindungan lini pertahanan hampir sepenuhnya kepadanya. Karena itu, back-back seperti John Stones bisa naik lini tengah tanpa takut meninggalkan lubang di belakang. Dia juga bukan cuma pemain bertahan biasa. Di final Liga Champions melawan Inter Milan, dialah yang mencetak satu-satunya gol kemenangan. Sekaligus membawa City meraih trofi Eropa pertama mereka. Musim berikutnya, dia bahkan lebih gila lagi. 12 gol dan 14 assist dari posisi gelandang bertahan. Sambil tetap jadi pemain dan umpan paling akurat di Liga. Lalu di level internasional, dia memimpin Spanyol juara Euro 2024 dan dinobatkan pemain terbaik turnamen. Bahkan setelah cedera panjang yang sempat membuat banyak orang ragu dia bisa kembali ke forma terbaiknya, Rodri tampil dominan di Piala Dunia. Mencatat 26 tackle terbanyak sepanjang turnamen dan memecahkan rekor jumlah umpan sukses miliknya sendiri dari 2022. Jadi, kalau ada yang bilang Rodri mencuri Ballon d'Or, silahkan tunjukkan angka-angka itu tadi. Sejak Sergio Busquets pergi, Barcelona sebenarnya belum pernah benar-benar menemukan penggantinya. Mereka sudah coba banyak opsi. Ada nama Frenkie de Jong yang dianggap kurang kuat secara bertahan untuk jadi gelandang bertahan tunggal. Tapi dengan kedatangan Rodri, mungkin ia langsung menyelesaikan masalah ini. Dia punya kecerdasan dan penempatan posisi ala Busquets. Tapi ditambah dengan fisik yang lebih kuat, kemampuan duel udara yang lebih baik, dan ancaman gol dari jarak jauh yang nyata. Bisa dibilang dia adalah versi level up dari peran itu. Yang menarik, sistem Hansi Flick di Barcelona sebenarnya butuh tipe pemain seperti ini. Flick bermain dengan pressing tinggi dan garis pertahanan yang naik mendekati tengah lapangan. Rodri dengan kemampuan membaca situasi dan menutup ruang adalah jawaban sempurna untuk kelemahan struktural itu. Ada satu keuntungan tambahan. Rodri sudah terbiasa main bareng banyak pemain Barcelona. Sebagian besar dari mereka adalah rekan timnya di timnas Spanyol. Total sudah lebih dari 23.000 menit bermain bersama. Artinya, chemistry dengan pemain seperti Pedri dan Dani Olmo sudah terbentuk sejak awal. Bukan sesuatu yang harus dibangun dari nol. Dengan Rodri di lini tengah, pemain seperti Pedri tidak perlu lagi menghabiskan energi besar untuk membantu bertahan. Dia bisa fokus menyerang. Gavi yang punya gaya pressing agresif juga akan sangat diuntungkan. Karena setiap kali dia maju merebut bola, Rodri otomatis mengisi ruang kosong di belakangnya. Belum lagi soal kedalaman skuad. Frenkie de Jong sudah punya riwayat cedera. Begitu juga beberapa pemain muda lain. Dengan Rodri masuk sebagai starter utama, Barcelona tidak cuma menambah kualitas saja, tapi mereka juga dapat opsi rotasi yang lebih sehat sepanjang musim. Yang bikin transfer ini makin menarik. Dampaknya nggak cuma positif buat Barcelona, tapi juga negatif buat rival abadi mereka, Real Madrid. Sebelum kesepakatan dengan Barcelona terungkap, hampir semua orang yakin Rodri akan pindah ke Real Madrid. Alasannya masuk akal. Skuad Madrid sebenarnya kekurangan sosok yang bisa memperlambat tempo, mengontrol penguasaan bola,
dan membongkar pertahanan lawan yang bertahan rapat. Peran yang dulu diisi Toni Kroos dan Luka Modric. Kalau Rodri jadi ke Madrid, dia akan langsung mengisi lubang terbesar di skuad mereka. Tapi karena dia memilih Barcelona, konon karena kurang yakin dan keseriusan tawaran Madrid, situasinya jadi terbalik sepenuhnya. Barcelona diperkuat dan celah di lini tengah Madrid tetap terbuka. Meski begitu, transfer ini bukan tanpa kontroversi. Pertama, soal finansial. Barcelona mengeluarkan dana besar untuk seorang gelandang bertahan. Dana yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk memperkuat bek tengah atau penyerang tambahan. Kedua, ini menimbulkan pertanyaan soal masa depan pemain muda La Masia. Khususnya bek muda yang sama ini diproyeksikan jadi masa depan klub. Dengan Rodri langsung jadi starter utama, ada kekhawatiran menit bermain pemain muda akan berkurang. Meski kalau dipikir lagi, jadwal padat sepanjang musim biasanya tetap memaksa rotasi terjadi secara alami. Dan siapapun akan setuju tidak ada guru yang lebih baik untuk pemain muda selain belajar langsung dari pemain sekelas Rodri. Ketiga, dan ini yang paling krusial, soal fisik dan gaya bermain. Rodri terbiasa berkembang di bawah sistem penguasaan bola yang sangat terstruktur, ala Pep Guardiola. Sementara Barcelona di bawah Flick bermain dengan intensitas jauh lebih tinggi. Pressing agresif, serangan vertikal, dan tuntutan menutup ruang yang luas saat transisi. Di usia 30 tahun dengan riwayat menit bermain yang sangat banyak untuk klub dan negara. Ditambah pemulihan dan operasi punggung baru-baru ini, wajar muncul pertanyaan. Apakah tubuhnya bisa bertahan menjalani sistem seintas ini sepanjang musim penuh tanpa resiko cedera berulang? Kesimpulannya, transfer Rodri ke Barcelona bukan cuma soal satu pemain pindah klub. Ini soal pergeseran keseimbangan kekuatan di sepak bola Spanyol. Barcelona menambal kelemahan struktural terbesar mereka. Sementara Real Madrid kehilangan kesempatan mengisi lubang yang sudah lama mereka butuhkan. Tapi seperti biasa, gelar dan trofi tidak dimenangkan di atas kertas. Kita masih harus lihat bagaimana adaptasi Rodri di lapangan yang jauh lebih intens ini.